Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 dari mata kuliah Keterampilan Dasar Mengajar, yang mana anggota kami terdapat 6 orang. Yang pertama ada Deris, yang kedua ada Intan Putri, yang ketiga ada Lina, yang keempat ada saya Lutfiatul Kolbiah, yang kelima ada Naswa, dan juga ada Nuridla. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai materi keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan ini adalah keterampilan yang mana adanya transfer ilmu dari guru ke murid dengan tentunya ada acuan dari materi yang akan diajarkan dan juga kurikulum yang telah direncanakan sebelumnya. Nah, subbab yang akan dijelaskan pada materi keterampilan menjelaskan ini ada 4. Yang pertama ada keterampilan untuk merencanakan, yang kedua ada keterampilan menjelaskan, terus yang ketiga ada keterampilan untuk memberi contoh dan ilustrasi, dan yang terakhir adalah pengorganisasian. Nah, tujuan dari adanya keterampilan menjelaskan ini tentunya yang pertama untuk dapat membantu siswa untuk memahami pertanyaan dari penjelasan yang telah disampaikan, terus juga dapat membantu siswa dalam proses berpikir kreatif, berpikir kritis dalam memecahkan masalah. Dan yang terakhir, kita pun bisa mendapatkan feedback dari siswa untuk mengetahui tingkat pemahaman mereka itu sudah sampai mana. Sebelum memasuki pembelajaran, tentunya kita harus merencanakannya terlebih dahulu, yang mana kita juga harus tahu materi yang kita akan sampaikan itu adalah materi apa. Kemudian siswa yang akan kita ajarkan juga adalah siswa kelas berapa, dengan metode, kemudian kurikulum apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum masuk pembelajaran hari ini, di sini Ibu mau mengabsen dulu ya. Siapa teman-temannya di sini yang belum hadir? Oh, ada satu orang yang sakit. Boleh siapa namanya? Oh iya, Ilham. Ya, Ilham. Oke. Yang lainnya pada hadir semua? Bagus, hadir semua. Ibu mau tahu sebelumnya, untuk minggu kemarin kita udah belajar apa sih minggu kemarin? Ada yang mau sebutin? Nah, iya betul. Minggu kemarin kita udah mempelajari sistem pernapasan. Nah, hari ini ada yang tahu nggak kita mau mempelajari apa? Belum pada tahu. Nah, Ibu kasih tahu ya. Untuk hari ini kita akan mempelajari sistem pencernaan. Nah, di sini ada yang mau angkat tangan. Apa sih itu sistem pencernaan? Nah, iya betul. Sistem pencernaan itu adalah organ dan struktur yang bekerja sama di dalam tubuh kita untuk memproses, mencerna makanan yang kita konsumsi, kemudian akan menyerap nutrisi-nutrisi yang bisa dipakai dan akan membuang sisa-sisa makanan yang tidak bisa diserap kembali oleh tubuh kita. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama kita akan mengetahui apa itu sistem pencernaan, kemudian kita juga akan tahu apa saja sih organ dalam sistem pencernaan manusia, kemudian fungsi-fungsi dari organ tersebut apa, dan bagaimana kaitannya di kehidupan sehari-hari. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan penjelasan dari mulai sistem pencernaan itu apa, sampai tadi sesuai tujuan, yaitu bagaimana sistem pencernaan ini ada pada kehidupan sehari-hari kita. Nah, untuk minggu depan kita akan mempelajari apa saja kelainan dari sistem pencernaan dan juga akan dikaitkan kehidupan sehari-hari, dan tentunya kita akan ada pembelajaran secara kelompok yang menarik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan keterampilan menyajikan. Nah, di sini keterampilan menyajikan itu menginformasikan secara lisan dan diorganisasikan secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Contohnya yaitu sebab akibat, definisi dengan contoh, dan juga sesuatu yang belum diketahui. Nah, langsung saja ke materi pembelajaran sistem pencernaan.
Baik, betul sekali ya tadi yang sudah disebutkan oleh Ninda sistem pencernaan itu. Nah, jadi sistem pencernaan yaitu sistem yang mencerna makanan kita sehari-hari ya, secara singkatnya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan terkait organ-organ sistem pencernaan itu ada apa saja. Bisa dilihat gambarnya organ-organ sistem pencernaan. Yang pertama itu ada mulut, kemudian ada esofagus, yang ketiga ada lambung, keempat ada usus halus, usus besar, kemudian ada rektum atau yang kita kenal juga dengan anus. Nah, jadi Ibu akan menjelaskan mekanismenya. Jadi organ-organ yang tadi Ibu sudah sebutkan membantu proses mekanisme sistem pencernaan sendiri. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan mekanismenya. Gimana sih mekanismenya? Nah, ada yang tahu? Boleh dijawab selain Ninda tadi. Oke, boleh. Helmi ya, betul. Mekanismenya melalui organ-organ tadi. Nah, Ibu akan menjelaskan secara singkat. Nah, pertama itu Oke, sebelumnya anak-anak boleh sambil dilihat ya. Ada di buku halaman 13 terkait mekanisme pencernaannya. Nah, ini sambil anak-anak melihat buku, Ibu mau menjelaskan terkait materinya. Nah, yang pertama itu makanan melalui mulut ya. Nah, nanti di mulut ini akan dicerna secara mekanis dan juga kimiawi, di mana gigi akan membantu mengunyah makanan menjadi lebih kecil. Kemudian akan di air liur itu mengandung enzim amilase, nanti akan mengubah gula sederhana menjadi glukosa. Kemudian akan dibawa ke kerongkongan. Nah, di kerongkongan ini akan dibawa ke lambung dan yang dibantu oleh otot-otot peristaltik di lambung. Nah, di lambung ini makanannya akan tercampur dengan enzim pencernaan seperti pepsin. Nah, proses ini membantu pencerna protein menjadi peptida dan juga asam amino. Kemudian setelah proses di lambung akan dibawa ke usus halus di mana makanan akan diserap nutrisinya. Nah, selanjutnya setelah di usus halus dicerna, makanan akan dibawa ke usus besar. Nah, di usus besar ini makanan yang tidak diserap akan makanan yang tidak diserap di usus halus nantinya akan diperluas permukaan penyerapannya, yaitu di usus besar. Nah, di usus besar ini makanannya tidak diserap ya, nanti akan hanya air dan garam saja yang diserap kembali tubuh untuk membentuk tinja. Nah, nantinya akan dibawa nanti akan melalui anus, yaitu pengeluaran feses. Nah, baik, segitu saja ya anak-anak untuk penjelasan mekanisme sistem pencernaan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai keterampilan menjelaskan pada poin contoh dan ilustrasi serta pengorganisasian. Baik, langsung saja ke prakteknya. Baik anak-anak semuanya, tadi kan sudah dijelaskan ya mengenai sistem pencernaan dari mulai pengertian sampai dengan proses sistem pencernaan itu sendiri. Sekarang Ibu akan mencontohkan, mengilustrasikan ya proses sistem pencernaan. Kita mulai dari mengunyah makanan gitu ya. Kenapa Bu harus dikunyah makanannya? Kenapa Bu harus 32 kali? Kenapa harus lembut Bu? Gitu ya. Seperti yang sudah dijelaskan ya anak-anak semuanya bahwa si makanan itu nanti akan masuk ke kerongkongan. Coba kita ilustrasikan, misalkan ya kita punya selang, ada selang yang selang atau pipa air yang kita masukkan tanah yang gembur, kemudian satu selangnya lagi dimasukkan dengan batu atau kayu yang keras gitu, yang bisa menghambat mengalirnya air gitu. Kalau misalkan tanah yang gembur gitu ya, ketika dimasukkan berbarengan dengan air, itu pasti akan lancar aja, akan gembur langsung bersatu dengan air gitu. Sedangkan kalau misalkan yang dimasukin batu, kayu, itu pasti akan menghambat proses mengalirnya air. Selain itu juga akan merusak permukaan pada selang air tersebut gitu ya, kalau kita ilustrasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Oke, setelah dikunyah, kemudian si makanan akan masuk ke kerongkongan dibantu dengan air liur. Di situ juga ada proses kimiawinya ya, teman-teman. eh Setelah masuk ke kerongkongan, di situ ada yang namanya lambung. Kita ilustrasikan aja sebagai wadah ya, suatu wadah makanan, suatu wadah air gitu ya, kalau di kehidupan kita. Makanan akan masuk ke sana. Di dalam sana itu ada yang namanya eh, cairan HCl atau asam klorida di sana, atau yang sering kita sebut asam lambung ya. Di sana kalau misalkan makanan masuk ke dalam si wadah itu yang kita sebut lambung, nanti akan dipecah, akan dicerna oleh asam lambung tersebut. Setelah itu, si makanan itu akan masuk lagi ke dalam usus halus. Kalau kita ilustrasikan itu bab penyaringan ya. Si usus halus itu yang bisa dicerna, yang jadi nutrisi nanti akan disebarkan ke seluruh tubuh, akan diserap oleh tubuh gitu. Sedangkan yang tidak bisa diserap itu akan masuk ke eh, usus besar. Nah, setelah usus besar itu akan dikeluarkan di anus atau kita sebut feses ya. Jadi kalau misalkan di penyaringan nih, yang bisa disaring itu pasti akan bagus keluar gitu ya. Sedangkan yang tidak bisa disaring itu nanti akan apa ya, kalau ampas gitu ya kalau kehidupan sehari-hari kita mah. Dan kalau di sistem pencernaan itu yang namanya feses gitu ya, teman-teman anak-anak semuanya. Oke, tadi sudah dicontohkan, sudah diilustrasikan. Sekarang ibu ingin membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Silahkan ya, boleh dipilih kelompoknya masing-masing. Boleh dalam satu kelompok 3 atau 4 orang, boleh, silahkan ya. Setelah kalian sudah berkelompok, ibu ingin setiap kelompoknya mengajukan pertanyaan ke ibu ya. Silahkan diajukan pertanyaan dari apa yang telah tadi dijelaskan, apa yang telah tadi diilustrasikan, boleh, silahkan. Oke, silahkan kelompok 1. Setelah tadi diskusi, silahkan boleh memberikan pertanyaannya. Oke, dari kelompok 1 tadi memberikan pertanyaan, kenapa sih Bu kalau misalkan kita tidak makan, kita telat makan, itu selalu ada keluhan asam lambung ya? Seperti yang tadi Ibu jelaskan ya ke kalian, kalau misalkan pada saat makanan masuk itu di dalam lambung ada proses pengeluaran asam lambung gitu, dan kemudian si makanan dicerna oleh asam lambung tersebut. Coba kalian bayangkan kalau misalkan tidak ada makanan, asam lambung tetap keluar, tetap memproduksi gitu ya. Nanti si asam lambung itu akan merusak organ-organ sistem pencernaan lainnya gitu ya, karena tidak ada makanan yang dia pecah, yang dia cerna gitu ya. Gitu. Asam lambung kan cairan yang asam ya, itu bisa merusak lambung kita, apalagi kalau sudah naik ke kerongkongan gitu ya, itu bisa membuat kita sakit gitu ya, tenggorokan itu kadang ada dari asam lambung gitu. Oke, terima kasih. Oke, karena dari setiap kelompoknya sudah memberikan pertanyaan, sekarang ibu ingin satu kelompok atau mungkin di antara kalian semua yang ingin menjawab eh, apa sih pengertian dari sistem pencernaan yang tadi dijelaskan. Boleh, kamu silahkan. Iya betul ya, sistem pencernaan itu merupakan mekanisme atau proses dari beberapa organ yang melakukan proses pencernaan dari mulai mekanik sampai dengan kimiawi. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya, siapa yang ingin menyebutkan secara singkat proses sistem pencernaan? Oke, silahkan kamu. Ya betul ya, proses pencernaan itu dimulai dari mengunyah makanan, kemudian masuk ke kerongkongan dibantu dengan air liur gitu, kemudian masuk ke lambung, setelah itu usus halus, usus besar, dan berakhir di anus ya, fesesnya dibuang dari anus. Ya betul ya, bagus.
Oke, karena pembelajaran telah selesai, jadi Ibu sudahi saja pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih untuk segala perhatiannya ya anak-anak semuanya. Semoga kita bisa ketemu kembali di pembelajaran berikutnya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.